Oke, baik. Nah, kalau dari energi ini banyak yang bisa kita bahas ya, Pak, ya, dari sektor hulu dan juga hilir ini masing-masing ada permasalahannya ya. Nah, mungkin dari, yang paling dekat dulu begitu ya, terkait dengan dari sektor hilir seperti apa, harga BBM saat ini juga sudah mulai naik kecuali yang subsidi dan mungkin juga tampaknya sudah mulai ada nih, mungkin pertimbangan juga dari pemerintah untuk mulai menaikkan harga BBM subsidi. Karena kalau kita lihat, rentang harganya, harga jual dengan harga keekonomian ini kan juga cukup jauh begitu, Pak. Nah, ini seperti apa, Pak, tanggapan Anda? Tadi kan kita bicara dengan adanya dilema gitu ya. Ya, Sementara di satu sisi kita ingin mempertahankan inflasi pada level yang manageable gitu ya, tidak seperti di negara-negara lain, tapi itu kan berdampak kepada subsidi dan kompensasi ya, yang terus meningkat. Nah, konteksnya adalah pada kondisi seberapa besar kita masih sanggup. Di lapangan tentu saja terjadi distorsi. Contoh misalnya kita yang harusnya batasan dari misalnya Pertalite itu kan anggarannya 23 juta kiloliter. ya, Ditambah 10% ya iya. katakanlah 25 juta. Kemarin Pada sempat mau akan 28 mau ditambahkan. tapi sampai tahun ini kemungkinan 29. Iya, Nah itu seperti apa? Kan itu ada butuh pengaturan gitu ya. Itu suatu chaotic yang akan membawa sesuatu dampak yang katakanlah political ekonominya akan seperti apa gitu ya. Nah konteks-konteks seperti ini kan harus dihadapi gitu. Di samping tadi tekanan-tekanan dari apakah ketersediaan dari APBN-nya akan ada dan cukup gitu ya. Nah kalau misalnya tidak bisa, seperti apa ini yang harus dilakukan? Apakah kenaikan bertahap atau apa segala. Tapi kondisi ini kan mudah-mudahan konteks perang, konteks ini kan one off gitu ya, bukan sesuatu yang normal gitu ya. Pada kondisi yang tidak normal ya logikanya pemerintah itu harus intervensi. ya, Intervensinya bisa banyak hal dan salah satunya adalah menahan harga untuk tidak membawa inflasi seperti tadi dan daya beli masyarakat. Nah, konteks-konteks seperti ini yang harus dihitung dengan apa namanya? Menurut saya kita tidak tahu seberapa jauh ini perang akan terus berlanjut sehingga kita akan pada suatu saat di mana misalnya harga batu bara yang selama ini menopang penerimaan pemerintah itu akan seperti apa. ya, Sementara kita mungkin juga kelapa sawit, tapi kelapa sawit sekarang lagi turun gitu ya harganya. Nah hal-hal seperti ini menjadi dinamika tersendiri termasuk tadi bahwa di tahun 2023 kita deficit spendingnya maksimum 3%. ya, Nah kondisi seperti ini seperti apa? Belum lagi nanti masalahnya adalah sustainabilitas dari finansial di BUMN kita. ya. Pertamina misalnya. Kompensasi itu kan dia harus nalangin dulu. Biasanya lama lagi, Pak, Dan ya. kalau kita bicara energi, kita bicara financing yang tidak cukup untuk didatangkan dari bank-bank pemerintah atau negara di dalam domestik. Artinya kalau di luar inflasinya tinggi, suku bunga juga kemungkinan tinggi, dia harus nalangin, itu akan berdampak banyak gitu ya dalam proses pengadaan pasokan supply yang seperti ini. Dan kalau kita harus jaga, apalagi dengan kondisi tahun depan, tahun politik dan sebagainya, hal ini menjadi suatu PR yang luar biasa berat kalau menurut saya. Ya. Kenaikan itu sesuatu yang mungkin pada saatnya harus dilakukan, tapi tidak bisa terlalu tinggi. Karena itu dan batasannya tadi, Ya. affordability itu kan bukan hanya konsumen kepada barang, tapi affordability dari budget pemerintah untuk melakukan intervensi kebijakan yang harus ada dan itu harus dihitung betul-betul. Nah, tadi ya terkait dengan kemampuan pemerintah untuk melakukan intervensi ini menarik untuk kita lihat, apalagi kemarin juga kita sudah menyaksikan ya nota keuangan yang disampaikan begitu ya, terlihat juga asumsi makronya seperti apa. Dan yang menarik ini adalah kalau kita lihat mungkin dari segi pendapatan juga kan sudah tidak lagi mengandalkan dari sektor komoditas karena komoditi super cycle juga ada kemungkinan akan berakhir di tahun ini sehingga akhirnya ada potensi pendapatan juga akan turun begitu, apalagi juga untuk program PPS juga tidak akan dilakukan lagi di tahun depan, artinya pendapatan juga akan semakin kecil, tapi di sisi lain belanja negara kita termasuk dari segi energi, subsidi dan kompensasi ini juga masih besar begitu. Nah, ini Anda melihatnya apakah cukup optimis begitu untuk di tahun depan? Pertama, yang kalau saya boleh optimis sedikit, kemungkinan harga itu tidak setinggi di tahun ini, gitu ya, kemungkinan turun dan dengan demikian makanya asumsi di 2023 kan harga minyaknya 90. Saya sih berharap jauh lebih turun karena ada berbagai penyesuaian ya.
orang melakukan berbagai substitusi, terus mengurangi konsumsi dan sebagainya, yang itu mau tidak mau akan memberikan kesetimbangan baru. Kita tahu persis bahwa angka di atas 100 per barrel itu sesuatu yang tidak sustainable dan akan bergerak turun ya. Kalau dia bergerak turun itu sesuatu yang buat kita. Tapi juga kan batu baranya juga ikut turun kemungkinan. Kalau batu bara turun kita juga mengurangi kurang dari segi. Dan hal seperti ini menjadi bagian-bagian yang mungkin kita juga harus melakukan berbagai siasat gitu ya. Misalnya apakah kita harus memberikan windfall profit tax kepada pengusaha batu bara sehingga kita mempunyai pendapatan yang lebih dari hal-hal yang seperti ini, dan itu mestinya harusnya sudah dipikirkan dari sekarang, nggak nunggu pada kondisi bahwa misalnya perangnya nggak berakhir-akhir gitu ya. Karena masih belum tahu kapan. Nggak tahu sampai kapan gitu. Oke, baik. Nah, ini menarik tadi kalau misalnya artinya untuk harga dari BBM subsidi sendiri ini juga kan masih sebuah tantangan berat untuk pemerintah bisa terus melakukan intervensi begitu. Nah, tapi jika ada kenaikan untuk harga BBM subsidi khususnya pasti akan ada dampaknya nih ke sektor pangan. Seperti apa, Pak? Ya, tentunya kalau energi itu langsung kena semuanya ya. Biaya produksi dan lain-lain. Tapi kalau untuk pangan semester kedua 2022 dan 2023 sama, kita juga agak optimis. Pertama, produksi untuk serealia di beberapa dunia itu turun sedikit, ya, tapi tidak separah yang sebelumnya. Pada beberapa komoditas yang lain malah naik, produksi sudah mulai naik. Gitu. Jadi itu mengurangi tekanan terhadap harga, dilihat dari sisi produksi. Tetapi yang jauh lebih signifikan pengaruhnya adalah ternyata dalam setahun terakhir ini, atau 6 bulan sampai dengan setahun terakhir, bisnis dunia itu melakukan adjustment terhadap logistik dan rantai pasoknya. Mereka tidak lagi mengandalkan pada kawasan Eropa Tengah. Mereka mulai merubah, dan Brazil, Kanada, Australia, beberapa India, Cina sendiri itu semua langsung melakukan adjustment, dan itu ternyata menekan harga. Logistiknya menjadi jauh lebih efisien, supply chain jadi lebih terjaga. Yang lain adalah bahwa proses-proses produksi itu mulai berjalan, dan itu lagi-lagi menambah pasokan. Harga hampir semua komoditi diprediksi akan melandai atau normal, mulai terjadi normalisasi. Nah, menurut saya ada 2 yang menjadi kritikal untuk situasi seperti itu. Pertama, pemerintah dan dunia usaha betul-betul harus melakukan sinergi agar pengambilan keputusan nggak telat. Karena ini semua negara sekarang benar-benar melakukan langkah untuk bisa mengamankan pasokan maupun harga untuk rakyatnya. Itu terjadi di mana-mana. Jadi kita basically rebutan. Dan itu yang bersaing bukan hanya pengusaha, tapi juga pemerintah yang melakukan kebijakan, gitu ya. Kemudian yang itu jadi jangan telat, mau ngambil impor ya impor, cepat gitu ngambil keputusannya, jangan ditunda-tunda. Kalau nggak impor, putusnya nggak impor. Karena biasanya tunggu kosong dulu nih Pak, baru panik impor. Ya, terus kemudian yang kedua, yang tadi kita harus sudah mulai menata ulang ya sistem pangan kita untuk mampu nantinya bersiap dengan 3 krisis seperti tadi, karena 3 krisis itu akan bisa terjadi lagi, dan kita harus jadi jangan konvensional gitu, melakukannya dengan cerdas. 2 langkah itu menurut saya menjadi kritikal. Oke, baik.